Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, atas berkat dan rahmatnya lah kita masih dapat hadir pada hari ini. Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah yang saya hormati, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, saya selaku moderator memohon izin kepada Bapak. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman saya terlebih dahulu. Saya Anggoro Sulistyo dari D4 Terapi Wicara kelas 1B, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dan teman saya Leonardo Dwi Septiawan dari D4 Terapi Wicara kelas 1B. Baiklah, untuk menghemat waktu, kami akan menjelaskan mengenai materi jurnal kami yang berjudul Kesehatan Psikologis dan Mental Mahasiswa di Kala Pandemi COVID-19. Dimulai dari abstrak. Mahasiswa rentan mengalami masalah psikososial. Stresor psikologis menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga terpaksa beradaptasi atau menanggulangi stresor yang timbul. Perubahan metode pembelajaran menjadi salah satu faktor pencetus perubahan psikologis. Salah satunya yaitu kecemasan. Kecemasan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa karena cenderung menghasilkan kebingungan dan distorsi persepsi. Cemas yang berkepanjangan dan terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan stres yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika tidak teratasi, dapat menimbulkan masalah psikologis yang lebih serius, seperti depresi, kecemasan. Depresi, kecemasan, stres, dan depresi mahasiswa semakin bertambah dengan adanya pandemi COVID-19. Dengan metode pembelajaran daring, penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran psikologis mahasiswa dalam proses pembelajaran selama pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sampel penelitian berjumlah 25 mahasiswa. Penelitian dilakukan pada bulan November 2021 pada mahasiswa Poltekkes Surakarta dan beberapa mahasiswa universitas lainnya. Teknik sampling menggunakan total sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner DAS-21. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas masalah psikologis dan mental yang dialami mahasiswa dalam proses pembelajaran daring yaitu kecemasan sedang. Sebanyak 44 mahasiswa mengalami kecemasan sedang, 36 mahasiswa mengalami stres sedang, dan 32 mengalami depresi normal. Selanjutnya ada pendahuluan. Surat Edaran Mendikbud nomor 36.960/MPK.A/HK tahun 2020 menyatakan agar seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring atau online sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Pembelajaran secara daring diimplementasikan dengan beragam cara oleh pendidik di tengah penutupan sekolah untuk mengantisipasi virus corona. Dalam pembelajaran tatap muka akan ada penyampaian konsep pembelajaran dan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian, pembelajaran berlanjut sampai pemahaman dan pengembangannya. Tahapan-tahapan tersebut dinilai tidak berjalan dengan baik dalam situasi darurat seperti sekarang. Charis Miyaji tahun 2020. Gagapnya para pendidik, bingungnya orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, dan mahasiswa yang kebingungan menghadapi metode pembelajaran daring disertai dengan tumpukan tugas menyebabkan semakin meluas terjadinya kecemasan, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Berta Rodriguez, Paulo Cesar tahun 2020 menunjukkan bahwa tugas pembelajaran merupakan faktor utama penyebab stres mahasiswa selama pandemi COVID-19. Stres akademik merupakan tekanan mental dan emosional atau tension yang terjadi akibat tuntutan kehidupan kampus. Simbolon tahun 2015. Masalah-masalah yang dialami mahasiswa jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah psikologis yang lebih serius seperti depresi.
Depresi dapat menyebabkan manifestasi psikomotor berupa keadaan gairah semangat, aktivitas, serta produktivitas kerja yang bertendensi menurun. Konsentrasi dan daya pikir melambat. Manifestasi psikomotor tersebut bisa membawa pengaruh pada prestasi belajar jika penderita adalah siswa yang sedang aktif dalam proses belajar mengajar. Setionogoro tahun 1991. Para siswa yang dievaluasi selama periode pandemi menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, dan stres yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para siswa pada masa-masa normal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu apa saja bentuk-bentuk masalah psikologis dan mental yang dialami mahasiswa pada saat pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya Leonardo untuk menjelaskan materi selanjutnya yaitu metode. Kepada Leonardo saya persilakan. Untuk metode penelitian yang kita lakukan yaitu penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jumlah sampel 25 responden dengan teknik total sampling telah dilakukan pada bulan November 2021 pada mahasiswa yang menjalani proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Poltekkes Surakarta dan beberapa mahasiswa Universitas 11 Maret. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terkait karakteristik responden dan tingkat ansietas, stres, dan depresi menggunakan Google Form. Data hasil penelitian dianalisis secara univariat yang disajikan secara distribusi frekuensi. Selanjutnya berikut adalah hasil dari penelitian kami. Tabel pertama yaitu berisi tentang rata-rata usia para pengisi. Yang selanjutnya ada presentase responden yang mengisi atau bisa disebut presentase yang mendominasi saat pengisian. Yang selanjutnya usia minimal para pengisi dan ada usia maksimal para pengisi. Untuk tabel 2 berisi tentang karakteristik ada jenis kelamin, ada perempuan dan juga ada laki-laki, dan juga jenis metode pembelajaran yang diminati, ada tatap muka dan juga daring. Yang selanjutnya kendala yang paling sering dialami dalam proses pembelajaran daring, yaitu ada kendala jaringan internet atau sinyal, sulit berkoneksi internet, tentang Mohon maaf Leo, mungkin untuk suaramu terputus-putus, bisa diulangi kembali? Baik, untuk tabel kedua yaitu berisi tentang karakteristik. Karakteristik terdiri dari jenis kelamin, jenis metode pembelajaran yang diminati, kendala, dan juga kendala yang paling sering dialami dalam proses pembelajaran daring. Untuk jenis kelamin yaitu perempuan dan juga laki-laki. Untuk jenis metode pembelajaran yang diminati ada tatap muka dan juga daring. Untuk kendala yang paling sering dialami dalam proses pembelajaran daring yaitu ada jenis internet, jaringan internet atau sinyal, ada juga sulit berkonsentrasi dalam dan juga kurang paham tentang elektronik. Tabel ketiga yaitu ada tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan di sini ada dibagi menjadi 5 yaitu kecemasan normal, ringan, kecemasan juga kecemasan sangat. Untuk keempat, itu tingkat stres bagi yang menjalani proses pembelajaran daring. Ada stres normal, stres ringan,
stres sedang, dan stres berat, dan juga stres sangat berat. Untuk tabel kelima, yaitu tingkat depresi mahasiswa. Tingkat depresi mahasiswa saat menjalani pembelajaran secara daring, yaitu depresi ringan, depresi sedang, depresi berat, dan juga depresi sangat berat. Untuk pembahasannya, tabel 1 menunjukkan rata-rata usia responden mahasiswa yang mengisi, yaitu 17,56 tahun. Untuk tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan. Mahasiswa lebih memilih pembelajaran secara tatap muka, dan juga kendala yang paling banyak dialami saat pembelajaran daring yaitu sulit berkonsentrasi dan memahami materi yang diberikan. Untuk tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kecemasan sedang, dan tabel 4 menunjukkan bahwa hanya sebagian mahasiswa yang mengalami stres sedang. Tabel 5 menunjukkan bahwa sedikit mahasiswa yang mengalami depresi normal. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kecemasan mahasiswa yang terbanyak, yaitu kecemasan sedang dengan 11 mahasiswa atau sekitar 44%, dan kecemasan normal sebanyak 6 mahasiswa atau sekitar 20%. Dengan hasil penelitian di Uni Arab, bahwa tingkat kecemasan kedokteran meningkat tahun 2020. Tekanan akademis mahasiswa, paparan pasien dalam praktek klinik, kendala keuangan, dan kurang tidur adalah faktor-faktor yang mungkin telah berkontribusi pada masalah psikologis yang terkait dengan stres dan kecemasan. Hasil penelitian terkait tingkat stres menunjukkan terdapat beberapa mahasiswa yang mengalami stres sedang, yaitu sekitar 36%, akibat pembelajaran faktor seperti karakteristik stresor, kemampuan adaptasi terhadap stres atau strategi coping terhadap stres yang dihadapi dapat menjadi penyebab terjadinya stres. Dampak negatif dari stres terhadap mahasiswa dapat berupa penurunan konsentrasi dan pemusatan perhatian selama kuliah, penurunan minat, demotivasi diri, bahkan dapat menimbulkan perilaku kurang baik seperti sengaja terlambat datang ketika kuliah, minum minuman alkohol, merokok, dan sebagainya. Masalah-masalah yang dialami mahasiswa jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah psikologis yang lebih serius seperti depresi. Hasil penelitian menunjukkan sejumlah 3 mahasiswa atau sekitar 12% mahasiswa mengalami depresi sangat berat. Banyak kasus depresi yang tidak dapat teridentifikasi. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya pengukuran terkait depresi kepada para mahasiswa. Berdasarkan penelitian di rumah, Leitch dan Levert tahun 2009, terdapat hubungan negatif signifikan antara depresi dan performa akademik. Dengan menggunakan screening gejala depresi pada mahasiswa, penurunan nilai akademis mahasiswa diharapkan dapat diantisipasi lebih awal. Stres, depresi, kecemasan merupakan akibat yang ditimbulkan jika seseorang mengalami gangguan mental. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Sebagai pelajar atau mahasiswa yang aktif di era modern seperti ini, sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan mental. Menurut Halodoc tahun 2021 tentang kesehatan mental, berikut ini adalah cara pencegahan gangguan mental. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Yang kedua, membantu orang lain dengan tulus. Yang ketiga, memelihara pikiran yang selalu positif. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan yang terakhir menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Baik, terima kasih Leo.
Dan sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal kami. Simpulan, masalah psikologis yang paling banyak dialami oleh mahasiswa karena pembelajaran daring yaitu kecemasan. Penting untuk terus mengeksplorasi implikasi pandemi pada kesehatan mental mahasiswa, sehingga dampaknya dapat dicegah atau setidaknya dikurangi. Diharapkan dilakukan screening terhadap kesehatan mental mahasiswa secara berkala untuk mengidentifikasi mahasiswa yang mengalami masalah psikologis. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah dan teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kata atau pengucapan, kami memohon maaf dan diharapkan kepada teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.